please Tuhan banyakin rezeki buat gue. Iya dong, karena kan gue sendiri, gue harus survive. Gue nggak mungkin minta-minta. Gue meminta sama siapa? Siapa mau kasih gue, ya kan? Dan juga gue bukan tipe orang yang mau minta. Bisa dibilang struggling karena gue tidak ada pemasukan, lebih banyak pengeluaran. Tapi apakah itu bisa dibilang struggling? Struggling nggak sih itu? Struggling nggak sih? Karena kemarin operasi pakai asuransi atau bayar sendiri? Asuransi. Asuransi. Thank God ya, ada asuransi. Ya, ada yang ada asuransi, ada yang bayar sendiri. Jadi setengah-setengah. Makanya kan dibilang struggling sekali, masa struggling sekali? Ternyata dia aja juga bingung, struggling nggak sih itu sebenarnya? Enggak, karena masalahnya gini, kalau gue masih setiap hari masih bisa makan 3 kali, masih bisa makan enak, itu kan gue nggak struggling dong. Betul. Ya kan, karena ada orang cuma makan 1 hari 1 kali. Betul. Ya, gue gara-gara ngeliat videonya Melanie, gue jadi sadar kalau gue ngomong tuh gitu. Agak di slow down ya. Tapi jadi intinya bahwa Putri Patricia ini semuanya sudah dipikirkan mandiri gitu ya, tidak bergantung sama orang lain. Enggak. Gitu ya. Karena memang mungkin itu udah mental kerja dari kecil kali ya. Jadi memang sudah terbiasa untuk kayak harus ada yang disisihkan, ada yang buat happy-happy juga ada, yang untuk nanti ke depan bagaimana gitu. Kan ada pemikiran gini nggak? Aduh ini nggak punya atau apa sih? Ya misalnya kita sendiri belum tahu apakah akan ada pasangan atau enggak gitu. Itu tadi. Ini kalau ada apa-apa, kalau biasanya kan kita bisa minta tolong atau ada pasangan yang 2 orang lah gitu yang menjalani kehidupan. Sementara kamu sendiri gitu. Ada sempat ada pemikiran, aduh ntar gimana ya gitu? Enggak sih, karena itu bukan prioritas. Karena ya mungkin karena waktu di awal umur 20-an tentu kan kita gejolak untuk pengen menikah secepat-cepatnya gitu kan. Tapi memang Tuhan masih belum kasih gue jalan ke situ kan. Jadi ya udah memang itu yang harus dijalanin gitu. Cuman kalau sekarang ini enggak lah, gue penting ngurusin si mama aja karena kan mama tinggal sendiri kan. Maksudnya udah nggak ada papa lagi kan. Jadi gue tinggal ngurusin orang tua gue aja dulu gitu. Untuk masalah gue ya gampang lah gitu kan. Oke. Tapi kira-kira kalau punya pasangan kamu bakalan nurut nggak diatur-atur sama pasangan? Mungkin bukan bahasanya ngatur ya, karena gimana caranya untuk bisa saling komunikasi. Karena kalau misal bahasanya ngatur itu otomatis karena gue dalamnya rebel, nggak bisa gitu, nggak ada yang bisa ngatur gue. Cuman mak gue bisa ngatur gue, even kadang-kadang mak gue juga nggak bisa. Halo mama. Jadi berkomunikasi. Oke, kita baca Q&A. Benarnya dari netizen bunyinya adalah belum ada, itu tulisannya ada Q&A Putri Patricia. Apa sih pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Ya udah teman-teman aja pertanyaan apa ya? Apa benar kakak? Oh bukan juga. Kalau oh iya. Oh iya kamu bilang kamu bilang benar nggak sih, kamu tuh sampai berpemikiran bahwa kayaknya nggak semua orang memang ditakdirkan punya jodoh gitu. No, even di Alkitab aja tuh ada tulisannya, ada ayat yang gue kagak paham ya berapa ya, jangan tanya gue. Karena di situ tuh jelas ada ayatnya bilang memang ada orang yang memang dilahirkan untuk tidak punya jodoh. Iya, ada. Jadi ya udah. Ya mungkin bukan jodoh-jodohnya mungkin ada, tapi bukan pasangan dalam bentuk jodoh kan. Kata macam kalau menurut aku ya jodoh itu ada jodoh buat pekerjaan. Jodoh untuk nikah. Ini kita ngomongin jodoh untuk nikah kan? Ya karena jodoh memang kita ketemu aja jodoh. Gue duduk sendiri kan jodoh gitu kan. Jadi gitu, kamu meyakini itu? Enggak juga sih, karena itu gue juga baru tahu belakangan gitu kan. Tapi memang sebelumnya ya udahlah kawin udah nggak usah dibikin ribet. Yang penting gue gimana survive. Udah. Yang penting yang ke depan yang kelihatan aja itu ya. Kalau gue mau orangnya wales. Oke. Oh ini ada cuplikan juga soal ketika kamu bahas soal jodoh ya. Ini statement kamu. Berikut ini kita. Tapi kalau kita ngebahas untuk masalah jodoh, ada orang yang even di buku kita ada di situ yang bilang nggak semua orang dilahirkan untuk menikah. Right. Iya toh. Jadi ya gue juga jujur gue baru tahu soal itu dari teman-teman gue ini gitu, yang mereka justru yang lebih tahu yang muslim loh. Dia bilang di buku lu tuh ada loh tulisan yang ayat yang bilang kalau nggak semua orang dilahirkan untuk menikah. Gitu. Tapi kamu kalau ketika tahu itu suka mikir why me gitu nggak? No ya santai aja. Enggak, karena memang mungkin gini loh, gue baru mengerti sekarang ada kata-kata life begins at 40. Itu gue baru bener-bener memahami banget sekarang. Oh, karena di umur gue starting dari 40 ke sampai sekarang, yang which is masih tetap 40, jadi gue kayak oh iya juga ya, karena di masa umur gue 20, gue happy-happy, 30 belajar dari 20, 40 oh udah mulai bisa mikir gitu. Baru banyak yang terkonek ya, lebih dewasa pelajaran gitu ya. Kan sudah banyak. Oh kamu forever 40 ya? Aku sih 33 ya. Enggak, 21 dong. Oke,
Kalau gitu kita ngomong yang Yang beneran 20-an ya. Ada Carissa Peruset, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Carissa Peruset, artis kelahiran 1998 ini mengawali karir sebagai model di usia 14 tahun. Pernah menjadi sutradara dan penulis naskah dalam filmnya yang berjudul AM, dan pertama kali berakting dalam film Antologi Rasa tahun 2019. Perempuan berdarah campuran Indonesia-Swiss ini pernah berpacaran dengan Axel Matthew pada 2014. Kemudian Jerome Kurnia pada 2020, hingga membawakan acara traveling bersama. Serta dikabarkan dekat dengan Abizar, karena Abizar memposting foto bersama Carissa dengan caption "Thank you so much my love". Pemeran Ratna dalam film Possession Kerasukan yang akan tayang 8 Mei ini mengaku saat syuting sempat merasa tertekan dan kehilangan arah karena karakter yang diperankannya melewati banyak hal secara mental maupun fisik. Benarkah Carissa Peruset sempat trauma karena mendapat hujatan akibat belum lancar berbahasa Indonesia saat membintangi film pertamanya? Dan benarkah ia lebih tertantang untuk membintangi film horor? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Daris dan Carissa Peruset. Halo Carissa, kamu baru pertama kali datang sini ya? Iya. Langsung duduk di kursi istimewa di mana di sini kamu harus menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Ya, ada apinya ya, petirnya ketinggalan. Oke, fitnah atau fakta? Darius, fitnah atau fakta? Bahwa di awal-awal pernikahan, Donna itu sering cemburu sama lawan main kamu. Tapi sekarang justru kebalik, kamu yang lebih klingi sama Donna. Fitnah atau fakta? Jawab nih. Ya. Ya, bagus lah kalau cemburu, berarti kan ada rasa sayang. Oh iya. Iya. Coba kita lihat sih apa kata Donna berikut ini. Belum ada. Belum ditanya ya Donna. Udah. Udah deg-degan saya ini. Donna di awal, gimana sih Donna ngomongnya? Nanti aku salah lagi nih. Di awal-awal ya sempat lah dia ada beberapa cewek-cewek yang wajar dia. lah. Iyalah. Iya kan? Kalau nggak ada cemburu, jangan-jangan nggak ada rasa, atau mati rasa. Oke, coba kita lihat nih kompilasi aktingnya Daris pernah sama siapa aja sih? Siapa yang dicemburi oleh Donna? Dalam berikut. Dan Tala juga. Gue Aris. Kiara. Kenalin Aris, sahabat gue. Sahabat paling ajaib, keren, baik hati, tiada duanya. Sahabatku selamanya. Apakah ini yang pertama kali? Tidak, ini bukan pertama kali. Tujuanmu udah tercapai kan? Tasya mulai pelan-pelan kehilangan dunianya. Fitnah atau fakta? Itu fitnah apa tadi? Iya. Gak ada akunya. Nggak ada dianya itu. Mana sih itu tadi fitnah apa? Lihat nggak sih tadi? Ulang lagi. Bisa-bisanya ulang. Aduh, siapa sih yang dicemburuin sama dia? Ada nggak inisial? Nggak, kalau spesifik sih nggak ada. Oh, nggak Cuma ada. kan memang Khawatir aja gitu ya? ya karena kan aku sebelum nikah sama Donna aku udah main film, udah main sinetron gitu. Terus kadang kalau harus misalnya adegan-adegan yang romantis gitu kan, pasti baper lah zaman dulu gitu. Terus sempat mamanya Donna juga bilang, ya nggak boleh gitu dong, kamu kan nikah sama orang yang udah jadi aktor, jadi kamu harus paham profesi juga. Aduh, mama mertua kamu baik banget. Aku dibelain, karena aku baik, aku sayang sama Donna. So sweet. Oke, langsung kita menuju ke Carissa, fitnah atau fakta? Kalau kamu sama Abizar pernah posting foto sama cewek misterius dengan caption, Abizar pernah posting foto sama cewek misterius dengan caption "Thank you so much my love". Itu ditujukan untuk kamu, dan foto cewek misterius itu adalah kamu, Carissa. Fitnah atau fakta? Oke. Fakta, tapi itu kan kita lagi jalanin project. Jadi kita temenan doang. Ya. Kalau fakta kenapa harus diklarifikasi ya? Jangan dikomorin dong. Oh gitu. Tapi kan kadang-kadang berawal dari pertemuan di sebuah gitu. project kan, kayak kamu sama Donna kan ya? Iya. Bukan segitu. Ada postingan ini. Nih kayak apa sih postingan Abizar? Coba kita lihat di postingan di mana tuh. Postingan yang Carissa ya. Mana? Nggak ada. Oh ya, oke. Baiklah, kita lanjut aja kalau gitu. Carissa lagi fitnah atau fakta? Kok kamu sampai nggak sadar seharian gara-gara lagi di sebuah acara? Main minum aja ternyata itu minyak lilin. Fitnah atau fakta? Fakta.
Ruangannya gelap. Iya. Emang nggak ada lilinnya itu? Nggak ada. Jadi itu lilinnya udah mati, terus gelasnya tuh persis kayak gelas minuman. Terus rasanya gimana? Ingat nggak? Wah, enak banget. So good. Terus kamu nggak sadar? Terus berapa lama kamu nggak sadarnya? Temennya, woi, lilin itu. Udah gitu, tapi dikeluarin lagi nggak? Udah dikeluarin lagi. Oh iya. Oke, lanjut kita tebak Darius. Kamu sama Donna itu kerja keras banget ya, nyari uang. Bahkan Donna itu udah lama jadi agen asuransi. Soalnya biaya anak itu banyak ya kan, bahkan sampai ratusan juta itu baru DP-nya aja. Fitnah atau fakta? Agen asuransi itu kayak agen apa? Gas gitu ya. Ya apa sih istilahnya ya? Ya fakta lah. Setiap orang kan butuh apa ya? Punya kebutuhan kan. Jadi kita harus kerja supaya bisa punya pemasukan untuk memenuhi kebutuhan kita. Oke, baiklah. Fitnah atau fakta lagi, Kariza? Di film terbaru kamu yang genrenya adalah horor ini adalah film yang membuat kamu stres, lelah, lahir dan batin. Fitnah atau fakta? Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Ruby.